kita ngupdate aja untuk data mualaf. Sampai tadi itu pas mau ke sini itu 1417 mualaf yang bersyahadat 2022. Kalau kita bisa ngebentengin mereka dulu yang muslim di sana, saya pikir separuh perjalanan dan tanggung jawab kita ini udah teratasi dengan baik. Ya kan, daripada kalian menghadapi orang yang murtad, kan lebih baik kita ngebentengin akidah yang muslim. Kayak selama Ramadan kita punya 16.000 ton beras yang kita bagiin. Lebih banyak yang nggak terlihat daripada yang terlihat. Saya mau ngangkat tim di Maluku Utara yang saya nggak pernah ketemu. Saya bingung, foto mukanya aja saya nggak punya. Ternyata kita setiap desa itu ada sekitar 20, ada yang 30 kakak, ada yang 25 kakak yang mualaf. Kita bangun masjid mualaf di sana itu per satu kecamatan tuh 4 sampai 5 masjid. Dan benar-benar kalau kita ngejar-ngejarnya ridhonya Allah, Allah tuh mudahin. Nggak kebayang ya Pak, 7 gereja, 1 komplek biarawati, 1 komplek biarawan, plus 1 gua Maria. Saya ada di tengah-tengah situ punya lahan 5 hektar. Apa kurang sangar tuh? Saya punya lahan di tengah-tengah mereka, punya lahan langsung 5 hektar. Dan saya langsung bilang, saya mau bikin di sini pusat wisata muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja ya. Ya, berdiri aja. Ya, duduk nggak kelihatan ntar. Soalnya ketutup sampai sana. Nah ini banyakan kan pengurus sama relawan ya? Sama mualaf binaan? Ya. Hah? Undangan? Iya, barista 1 ikut. Nah, alhamdulillah jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah hadir, udah datang. Sebenarnya ini biasanya kita tiap habis Ramadan, cuman karena selama 2 tahun ini nggak boleh ngumpul, patokan kita yaitu kalau nggak boleh mudik ya kita nggak ngumpul. Nah, tahun ini ada mudik jadi kita ngumpul, jadi ya setelah 2 tahun baru kita ngumpul lagi inilah. Terakhir 2019 di Tomang ya? Tomang ya? Ya, sebelumnya ya itu. Dan baru kali ini juga kedatangan dari Kendal yang terdekat. Sebelahnya Kendal, Semarang. Langsung loncat ke Blora, perbatasan Jawa Timur. Sama Jogja, sama Magelang. Magelang lalu Jogja. MC-nya aja jauh dari Kendal nih. Oh, Masya Allah. Jadi kalau biasanya tahunan juga kita update, kita ngupdate aja untuk data mualaf. Sampai tadi itu pas mau ke sini itu 1417 mualaf yang bersyahadat 2022. Januari tanggal 1. Ya, itu sampai tadi pagi. Sampai siang ini berarti tambah 4. Nah, terus kita bergerak kemana sekarang? Mungkin tahun ini saya lebih banyak nanti di daerah. Jadi kemarin ini live ya? Kok live? Ya nggak apa-apa ya. Saya di daerah. Jadi daerah. Wendy tahu? Ya, daerah. Alhamdulillah kemarin penerimaan masyarakatnya juga cukup baik ke kita. Ya walaupun mereka belum muslim karena saya pakai media untuk masuk dakwahnya sekarang. Saya coba untuk pakai itu. Kita bikin seperti kayak taman wisata alam, kayak bikin tempat buat mereka jalan-jalan deh. Saya juga lagi bergerak di daerah beberapa tim Bogor juga kemarin yang ketemu di Bogor ya. Kita sempat ngobrol dan saya bergerak ke arah untuk teman-teman lain yang nggak tahu gitu. Jadi di sana tuh ada pura kedua terbesar di Asia, ya. Pura kedua terbesar di Asia nggak ada di Bali. Adanya di mana? Di Ciapus, di Bogor. Yang di sana itu 91% lebih Muslim. 91% lebih Muslim. Dan di pura itu kalau weekend seperti ini nih, Sabtu, besok Ahad, ramenya itu sama Muslim.
Ya, ramenya sama muslim beneran. Mau ngetes mah naik aja ke sana. Ya, yang orang Bogor mungkin udah lebih tahu lah. Ya, dan ini yang datang muslim setiap weekend, mereka itu bayar retribusi buat perawatan pura, hanya untuk foto-foto. Nah, saya pikir apakah nggak ada pengusaha di Bogor yang mau ikutan mikir bikin TWA atau apa. Akhirnya karena kemarin beberapa kali ngobrol sama beberapa organisasi di Bogor, mungkin sayanya yang deadlock, sayanya yang kurang komunikasinya, saya yang kurang bagus komunikasinya. Akhirnya saya coba putuskan untuk nyari tanah. Alhamdulillah ketemu sama partner yang bagus. Kita ada tanah 2,2 hektar di daerah. Insya Allah saya akan bikin Islamic Education and Vacation Center. Jadi semacam taman edukasi dan jalan-jalan buat healing. Ya, dan insya Allah nanti ada villa dan segala macam. Saya lagi dalam tahap proses perencanaan ke sana. Dan lagi kita masuknya pakai, karena kalau pakai MCI nanti udah pasti ditolak duluan. Tapi kalau kita bikin kedai, ya kan urusannya bisnis. Nah itu yang lebih mudah masuk. Sama di juga. Kebetulan, qadarullah ya, kebetulan kita punya lokasi di sana 5 hektar dan dikelilingi oleh yang saya tahu, yang saya hitung itu ada 7 gereja. 2 asrama, biarawati dan biarawan, 7 gereja plus 1 gua Maria. Dan gua Marianya setiap weekend ramai. Orang tanya saya kenapa nggak bikin di Pontianak. Ini orang Pontianak satu pasti juga kesel, kenapa nggak bikin kedai kopi di Pontianak. Jelaskan kalau mau cuan kan carinya di situ ya. Ya termasuk Ustadz Lukman kemarin juga nanyain ke saya, kenapa nggak bikin kedai di Pontianak? Itu udah pasti mau cuan punya, mah pasti cuan. Nggak bakal susah-susah. Ini mempawah 74 kilo dari Pontianak. Dan saya pikir tujuan saya bukan cuan sih, jadi agak-agak skip ya. Dan kalau kita bisa ngebentengin mereka dulu yang muslim di sana, saya pikir separuh perjalanan dan tanggung jawab kita ini udah teratasi dengan baik. Ya kan, daripada kalian menghadapi orang yang murtad kan lebih baik kita ngebentengin akidah yang muslim. Oke? Sebenarnya ada lagi yang di kemarin, cuman saya belum berani share aja karena kebetulan musuhnya itu kemarin kapital penguasa sawit dan kebetulan banget salah satu direkturnya masuk penjara gara-gara ekspor sawit itulah. Ya kalau ada yang sempat perhatikan berita mah tahu. Nah, jadi saya agak silent di sana. Alhamdulillah kita ada lahan 28 hektar di sana dan kita akan kembangin. Masuknya lagi-lagi pakai yang dimana nanti di dalamnya ada dakwah MCI-nya. Saya pikir sekarang kita bergerak lebih ke arah sana. Dan sekarang saya kembangin lagi punya farming. Jadi farmhouse, seperti farmhouse kita coba untuk ternak domba, tapi di bagian selatan kebetulan orangnya nggak bisa datang hari ini, Kang Eru. Dia tetap tadi berkabar tadi pagi. Jadi banyak daerah di Indonesia yang di pedalaman, mungkin kalian juga nemuin lah ya, nggak tahu di Blora ada atau nggak tahu di Kendal atau ada atau enggak ya. Kalau di Jogja mungkin sebagian juga harusnya sudah ada di dekat-dekat Klaten. Jadi keluarganya muslim, sholat bareng sama saya, jumatannya bareng sama saya, tapi ternaknya babi, ya muslim, ibunya pakai kerudung gitu, ya kan, bapaknya jumatan sama saya, ternaknya piglet, ya babi. Ya ini saya antisipasi ini dari 2018 saya coba untuk ternak domba. Saya bukan lulusan peternakan, beneran deh, nggak punya ilmunya, bener. Tapi kalau nggak punya ilmunya nanti salah kan? Saya baca buku sebanyak-banyak yang saya bisa baca. Saya nonton YouTube tentang peternakan. Akhirnya sekarang kandang peternakan kami yang di Garut jadi kandang percontohan. Beneran, saya bukan lulusan peternakan. Tapi kandang saya bau amonia itu sampai hampir nol, bebas amonia. Jadi nggak ada bau bandotnya dan segala macam. Dan dombanya bisa beranak 2 kali dalam setahun. Ya, kalau yang tahu miara domba atau embe pasti tahu. Ya, kita 2 kali setahun. Dan domba kita bisa mirip banget kayak Shaun the Sheep. Ya,
Kalau dari depan itu bulat, dari atas manjang. Iya, dan itu ternyata bisa gitu loh. Ya, dan kita lagi coba proses di sana. Di salah satu daerah lagi kita lagi coba lagi di Landak namanya. Ada yang tahu Landak selain Wendy? Landak? Tahu? Oh, pernah main? Oh iya. Iya, daerah Landak itu daerah yang paling susah kita tembus. Karena dulu ada Cornelis. Ya, gubernur kali. Alhamdulillah masjid ketiga kita lagi dibangun di sana. Dan di Landak sendiri saya coba antisipasi warga muslimnya yang terlalu banyak dari orang kafir yang menyusupi. Kita lagi coba peternakan ayam. Sistem close house. Saya lagi coba bangun mulai dari 15.000 ekor mungkin karena dulu ada pengalaman ternak ayam juga. Dan saya bukan saja peternakan lagi. Ya, ini semua kita ikhtiar. Kita semua ikhtiar. Saya pikir kalau membentengi akidah itu jauh lebih mudah daripada kita perang sama kafir face to face atau head to head. Ya, yang sering dialami tim di lapangan. Ya, ini kebetulan Blora ini tim lapangan. Ini Kendal juga orang lapangan. Kalau Mas Andi double job dia, lapangan dan admin. Ya, jadi tim Jakarta juga kebanyakan tim lapangan, jadi mungkin lebih paham ya. Ngadepin kafir lebih susah. Nah, kita makanya lebih coba untuk preventif. Ya, pembentengan akidah. Kenapa banyaknya main di pedalaman-pedalaman? Karena nggak ada yang mau main di sana, Pak. Nggak ada kamera. Jangan kamera, signal aja nggak ada. Ya, nggak ada yang mau main di sana. Jadi saya berapa kali ngajak beberapa dai dan beberapa ustadz, ya agak susah gitu kan. Akomodasi saya bilang ya tidur seadanya, ya susah, mereka nggak mau gitu kan. Ya berat ke sayanya, saya bilang ya udah nggak apa-apa deh, kita mah diam-diam aja. Ya, sama seperti Indonesian Quranic Center yang dibangun sama Mas Andi di Jogja. Kita nggak ada ustadz terkenal tuh yang ngebackingin di situ. Ya, nggak ada endorsement dari public figure siapapun di situ. Ustadz dan ustazahnya juga mungkin kalau disebutin sama Mas Andi juga pada nggak kenal. Asli nggak terkenal, di sosmed juga nggak terkenal. Iya, dan ternyata jauh lebih aman untuk kita. Saya bilang lebih aman kenapa? Lebih baik orang nggak kenal kita daripada itu nanti jadi hisap. Ya, orang makin banyak kenal kita, kita makin banyak berbangga hati, itu makin berat hisap kita. Lebih baik orang nggak kenal. Saya juga lebih banyak sekarang ngumpet. Ya, mungkin bisa dilihat di Vertizon itu banyak kan video lama, kalau enggak dia juga colong-colong ambil. Ya, nggak ada, mana Eko tuh. Ya kok, udah jarang banget kan? Paling tinggal motong-motong video lama yang ada. Berusaha untuk menghilang dari keramaian, ya. Kalau dilihat di Instagram saya juga banyakan gambar mereka. Saya udah jarang banget. Ya, profil picture yang terakhir juga akhirnya saya ganti. Lebih baik menghilang, tapi tetap ada. Ya, menghilang tapi tetap ada. Bergerak tanpa suara itu lebih mematikan. Karena yang di kemarin yang kita ngobrol, akhirnya kita bisa nutup rumah ibadah mereka di sana. Dan sampai hari ini mereka nggak tahu siapa saya. Karena mereka taunya saya cuman supir. Saya supir. Bosnya mana? Nggak tahu, Pak, di Jakarta. Iya. Saya supir. Mereka taunya saya cuma supir aja. Dan itu jauh lebih aman buat tim kita. Dan lebih mematikan. Kenapa? Karena mereka juga nggak siap. Ya, ada beberapa proses pembelian rumah ibadah lain yang kita konversi jadi masjid. Saya nggak pernah posting. Yang terakhir saya posting kasih kisi-kisinya doang. Bangunannya sekian, tanahnya sekian, harga jualnya sekian. Tuh saya posting tuh. Cuman buat mancing aja, nge-trigger masyarakat pendapatnya seperti apa. Ternyata agak kenceng ke saya, ya udah habis itu saya diam lagi. Ya, ini apa yang kita gerakkan di belakang yang mungkin nggak terlihat. Yang jauh mungkin lebih terlihat adalah kegiatannya kayak Bu Budi itu ya. Pembinaan mualaf, tim Jakarta, ada Seno, nih ada Wendy, Ari, ya ini ada Mas Harun. Lebih terlihat yang seperti itu. Dan itu ya biarin mereka cuma lihatnya MCI, oh ya, ngajarin mualaf ngaji, ngajarin mualaf sholat, ya kan? Ngajarin mualaf tentang dasar-dasar Islam, dah
Itu aja, iya udah. Paling ada Pak Yunan tuh, nah, kan dia kan advokasi, bantuin mualaf untuk ngadepin masalah hukum. Dah, biarin mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan di MCI Peduli. Dan mereka ngelihat MCI Peduli cuma berbagi. Kayak selama Ramadan, kita punya 16.000 ton beras yang kita bagiin. Lebih banyak yang nggak terlihat daripada yang terlihat. Saya mau ngangkat tim di Maluku Utara yang saya nggak pernah ketemu. Saya bingung, foto mukanya aja saya nggak punya. Foto mukanya nggak punya, WhatsApp nggak punya. Telepon kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kemarin satu itu ketemu, satu-satunya itu yang ketemu dari 17 orang di sana. Dia baru pulang dari Sofifi karena dia harus jemput ayahnya yang pulang umroh. Akhirnya kita ketemu. Saya bilang, kamu dari mana? Saya dari Sofifi. Dekat Tobelo di sana. Ya, Tobelo itu nama daerah ya, bukan coklat, Toblerone. Ya, ada Tobelo di Maluku Utara, di Halmahera bagian utara, dekat ke arah Morotai. Dan kita dakwah di sana kencang banget, karena di sana itu kemarin sebelum kita ada di situ, hampir 70% itu bukan muslim. Dan muslimnya terkikis setahun demi setahun, berkurang 2-3%, kadang-kadang sampai 5% waktu kerusuhan dulu. Nah, tim kita udah bergerak di sana, bekerja di sana. Tapi ya itu, mereka nggak punya sosmed, nggak ngerti Facebook. Saya juga bingung gitu. Foto kalian punya nggak sih? Kayak kirim video, nggak ada. Ya, dan itu tim lapangan tuh yang seperti itu tuh banyak. Ya, cerita kemarin di Mempawah pun di sana ada tim saya yang di sana. Ternyata kita setiap desa itu ada sekitar 20, ada yang 30 kakak, ada yang 25 kakak yang mualaf. Kita bangun masjid mualaf di sana itu per satu kecamatan tuh 4-5 masjid. Dan lucunya ini, ketua region untuk MCI Pedulinya itu namanya Udin, Ya, namanya Udin. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Hubungannya cuma pakai SMS sama WhatsApp. Saya nyampe sana, dia nggak kenal saya. Saya nyampe sana, dia nggak kenal saya. Saya tanyain, Pak, banyak mualafnya sini. Iya, istri saya ini Dayak. Istrinya Dayak, mualaf. Oh, di sini pembinaannya siapa? Oh, ada Ustadz ini. Ustadznya aja saya nggak kenal. Ustadz ini. Iya. Dari Pontianak nggak pernah ke sini. Ada Pak Kiainya, Ustadz Sulaiman Hafatah, nanti sekali-sekali ke sini. Oh, dia nggak kenal saya, sama sekali nggak kenal saya. Dan itu hebatnya. Dan di situ hebatnya. Artinya apa? Kita bergerak tanpa saling mengenal, cuman punya satu tujuan, satu visi yang sama. Kita hanya mengejar keridhaan Allah. Udah. Iya toh? Bukan karena ada sayanya. Di situ saya merasa, oh ya udah. Ini visi kami di Mualaf Center udah benar. Artinya apa? Tujuan Mualaf Center tetap berjalan tanpa harus ada saya. Dan even orang mereka itu di daerah ya, saya ngeliatin sendiri masjid yang dibangunnya itu, karena kita kelilingan di dalam kebun sawit, di luar lagi antara kebun-kebun jagung di sana, peternakan ayam, dan ternyata jalan bagus. Ya, setiap Ahad mereka ngumpul, setiap Jumat malam mereka ngaji. Belajar sama kayak yang biasa tuh, Iqra. Mualaf Dayak-Dayak. Ada sebagian yang ya belum pakai baju, datang. Tatonya tuh ya sebadan. Ya. Jadi kalau mau sholat ke musola, ya depan musola ada mandau, ada panah, ada sumpit. Ya mereka ke musola baru pakai sarung. Jadi musola tuh bukan cuma sarung, kita siapin baju. Karena mereka datang nggak pakai baju. Baru kita pakein baju, kancing, baru pakai sarung, baru sholat. Habis itu dibuka, dilipat, taruh, keluar lagi. Dan itu makanya orang-orangnya ya nggak kenal saya. Kalau kayak ngecek di Kendal juga paling setengahnya yang kenal aku ya. Udah pernah metok ya. Iya, setengahnya lagi kita nggak kenal. Aku nggak kenal, mereka nggak kenal aku. Blora juga bisa ditanyain demikian. Waktu ke Jogja juga untungnya kita nggak diketemuin. Jadi tetap aja orang Jogja taunya Andi. Orang Bogor taunya ada Kojimi, ada Ustadz Ali, ya kan? Ya, udah, ya kan? Ya lebih baik mereka aja yang dikenal, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ini nanti akan meregenerasi dan terus meregenerasi ke bawah dan terus seperti itu. Dan kita usahakan kita bisa istiqomah seperti itu. Jangan sampai kita berubah hati, niatnya buat dakwah. Karena saya kemarin baru banget ngomong sama beberapa orang.
termasuk di hadapannya UAS, termasuk beberapa ustadz yang saya nggak sebutin namanya. Saya bilang, kamu berdakwah buat apa? Ramein sosmed kamu, biar banyak follower, biar banyak subscriber, biar banyak yang nge-like, biar banyak yang komen, biar kamu pas datang itu orang semua foto sama kamu. Atau biar malaikat ini nyatet, nanti catatannya dikasihin ke Allah. Kalau kamu cuma cari terkenal, ya ini kan Allah sudah janjikan, jika kau minta dunia, kau berikan dunia dan seisinya, ya kan? Ini kan kalau mau minta terkenal di dunia mah cepet Pak. Subhanallah, itu saya kemarin mikir, emang cepat sekali. Dan benar-benar kalau kita ngejar ridhonya Allah, Allah tuh mudahin. Nggak kebayang ya Pak, 7 gereja, 2 biarawati, satu komplek biarawati, satu komplek biarawan, plus 1 gua Maria. Saya ada di tengah-tengah situ, punya lahan 5 hektar. Apa kurang sangar tuh? Saya punya lahan di tengah-tengah mereka, punya lahan langsung 5 hektar. Dan saya langsung bilang, saya mau bikin di sini pusat wisata Muslim. Dah, terlanjur, udah gue beli. Iya. Ini mau gimana lagi? Dan saya pikir juga, ya itulah. Kembali lagi sih tujuan kita apaan. Itulah ya. Nanti sisanya kita ngobrol offline karena ini online juga, saya agak ngebatasin ngomongnya. Ya Pak Operator, itu aja. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya tadi nungguin mobil, saya nggak ada kendaraan Pak. Saya ngobrol sama Bu Budi, saya bilang saya mau naik motor, jauh, muter. Sebenarnya iya juga ya. Saya nungguin mobil, nah mobil proyek baru datang, baru saya kesini, saya bawa tuh mobilnya. Beneran ya, ini sendal saya tuh masih kotor semen. Kamu lihat aja. Celana juga agak kotor, mohon maaf. Tapi bersih lah dari najis. Nah itu, ya. Saya mohon maaf tadi ada terlambat. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Alhamdulillah. Dan mungkin berlanjut ke berikutnya apaan, Mas? Nah, selanjutnya ada Ustadz Miliono. Ini kontestan terjauh ya dari Blora. Ya, Mas Miliono ini kalau foto nggak pernah nggak tersenyum, nyengir aja. Ya, hebat nih, nyengir aja. Ini luar biasa. Dan di sana kita punya namanya, kita ada berbagi beras namanya As-Sober, aksi solidaritas beras. Nah, kita sama Paskas di beberapa daerah kita kerjasama. Kita beberapa daerah lagi kita gerakin sendiri. Kolaborasinya sama, tujuannya sama. Ya, Mas Miliono udah ada? Wah, lagi makan. Terus saya kembalikan lagi ke MC. Ya, ini MC yang luar biasa. Ini Mall of Center Kendal. Ya, mereka berjuang juga di Pantura yang ya kita tahu sendiri cukup keras gempurannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Selebihnya semua hanya karena Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.